Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau yang enggak mampu, ya, perbanyak puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, kami akan bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa kami, tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah kiat agar kita bertobat dari perbuatan homo? Terlebih banyak media yang mendukung adanya perbuatan tersebut. Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ya, perbuatan liwat atau homoseks, ya, adalah perbuatan haram dan merupakan dosa besar, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Bahkan telah ijma' para ulama bahwasanya itu adalah perbuatan yang keji dan kotor. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa liwat itu lebih berbahaya daripada zina. Kenapa demikian? Karena kalau zina, orang itu semuanya jelas gitu ya. Kalau misalkan ada orang bawa perempuan gitu ke rumahnya, orang jelas bahwa itu adalah perbuatan zina, akan diingkari. Tapi kalau misalkan bawa laki-laki ke rumahnya, siapa yang akan curiga? Ya, siapa yang akan curiga? Jadi ini lebih berbahaya karena lebih tersembunyi. Bagaimana kita bisa bertobat dari perbuatan homo ini? Pertama, tentu tumbuhkan dalam diri kita khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa ini adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dicatat oleh para malaikat. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal perbuatan kita. Tumbuhkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah tauhid, inilah iman yang perlu kita tanamkan pada diri kita semuanya. Karena kalau ini sudah tertanam pada diri kita, dimanapun, kapanpun, ya, apapun godaannya, ya, maka kita akan bisa melewati hal itu. Kenapa Nabi Yusuf alaihi salam dia bisa selamat dari godaan Zulaiha, ya, istri Raja Mesir? Karena dia takut sama Allah SWT. Walaupun Zulaiha telah menutup semua pintu, semua jendela, ya, sudah men-setting semuanya agar aman, tapi Nabi Yusuf alaihi salam, ya, tahu bahwa ada satu pintu yang belum dia tutup, yaitu apa? Pintu pengawasan Allah SWT. Yang kedua, kiat yang kedua agar kita bisa bertobat dari perbuatan homo adalah nikah. Islam itu subhanallah, luar biasa ya, Masya Allah. Ketika mengharamkan perbuatan zina, perbuatan homo, Islam sudah ngasih solusinya. Apa Pak solusinya? Nikah. Nikah. Kita dianjurkan untuk menikah, untuk membentengi, melindungi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih nyaman. Orang nikah itu nyaman, ya, tenang, karena dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda orang kalau zina, kalau homo, dia takut-takut, ya. Dia sembunyi-sembunyi. Ya, takut kalau ada yang tahu, aib dan sebagainya. Beda kalau dengan nikah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu di antara kalian menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan.
Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Kalau yang nggak mampu, ya perbanyak puasa. Ya, perbanyak puasa karena itu bisa mengerem syahwat kalian. Jadi ini ya caranya adalah dengan apa? Nikah. Juga kiat yang ketiga juga adalah apa? Hindari nonton ya mungkin tontonan-tontonan yang nggak perlu, yang bisa merangsang syahwat kita. Seperti tadi, memang banyak beberapa media sosial itu melegalkan, bahkan mengkampanyekan tentang hal itu. Kita hindari nonton hal-hal seperti itu, karena Islam itu apabila telah mengharamkan sesuatu, Allah tutup juga, syariat tutup juga segala hal yang bisa mengantarkannya. Karena kalau kita deket-deket, kalau kita nonton-nonton hal-hal seperti itu, akhirnya hati ini tergoda, karena hati kita ini lemah. Hati ini lemah. Al-qulubu dha'ifa wasyubahu khattafa. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Kemudian juga sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan ngaji, sholat, ya, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, olahraga, sibukkan. Jangan sampai pengangguran. Jangan sampai ada waktu luang, kosong, bikin kita bengong, sehingga setan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dosa dan maksiat. Ya, kemudian berteman dengan orang-orang soleh. Cari teman-teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita. Ya, hadiri majelis-majelis ilmu, sehingga kita terus teringat ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Ya, adapun kalau kita sudah jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang soleh, nah ini kita akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga hindari ya teman yang bikin kita misalkan tergoda. Misalkan ada sebagian ulama itu juluki sebagian anak-anak muda yang mungkin ganteng, yang bikin kita terangsang, misalkan amrot, nah itu dihindari. Ya, dihindari, jauhi ya supaya kita tidak terjerumus dalam hal seperti itu. Wallahu a'lam.